Oke, masuk ke dalam pertemuan ke-6 minggu ini kita akan membahas masalah populasi dan sampel ya teman-teman. Kita akan membahas masalah populasi dan sampel di sini. Nah, eh, populasi dan sampel ini erat kaitannya dengan penelitian ya. Kenapa dibutuhkan di dalam penelitian? Karena kita menyadari bahwa ada batasan-batasan kemampuan yang ada pada diri kita ya. Misalkan batasan dari sisi waktu, batasan dari sisi tenaga dan sebagainya kan begitu. Sehingga eh, tidak mungkin kita akan meneliti suatu objek penelitian kita yang mungkin sangat besar di sini. Nah, apa yang dinamakan dengan populasi di sini ya? Populasi itu apa? Populasi ini bisa kita katakan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu. Jadi, populasi itu tidak hanya subjek saja. Mungkin beberapa peneliti salah mempersepsikan bahwa populasi itu ya responden. Ya, populasi itu adalah responden yang nantinya akan kita teliti. Tidak. Jadi populasi itu tidak hanya berkaitan dengan kuesioner saja sebenarnya. Ya, bisa kita ambil populasi itu dari suatu objek. Contohnya apa? Nanti saya akan contohkan. Saya akan bahas lagi yang lain dulu. Nah, kaitannya dengan yang kedua bahwa populasi tidak hanya orang, tetapi juga objek atau benda-benda alam yang lain atau benda-benda atau objek lain yang ada pada sekitar kita yang menjadi fokus atau objek penelitian kita. Ya, populasi ini bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari. Jadi, ketika kita akan mengerucutkan ketika kita akan mengerucutkan objek dari penelitian kita, nah, kita kan berarti harus tahu secara keseluruhan dulu, ya. Nah, termasuk di dalamnya kita harus mempelajari karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek yang kita teliti itu. Ya. Jadi populasi itu merupakan suatu keseluruhan, keseluruhan yang bersinggungan dengan objek yang akan kita nanti teliti yang sebelum kita kerucutkan di situ. Termasuk di dalamnya adalah karakteristik atau sifat-sifatnya. Nah, terus kalau kita sudah tahu apa itu populasi, terus apa itu sampel? Kan gitu ya. Sampel itu adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Jadi sampel ini merupakan bagian. Jadi kalau kita gambarkan di sini, ini adalah populasi ya, dan sampel ini ada di dalamnya. Termasuk di dalamnya itu merupakan adalah karakteristik-karakteristik yang ada atau yang dimiliki oleh populasi juga. Nah, kenapa biasanya peneliti ini menggunakan sampel? Alasannya adalah yang pertama biasanya terlalu banyak atau terlalu besar populasinya. Sehingga di dalam prakteknya kita tidak mungkin untuk meneliti secara keseluruhan. Ya. Yang kedua kita memiliki keterbatasan di sini. Keterbatasan dari sisi waktu, biaya, sumber daya manusia ataupun yang lain. Jadi kita memiliki keterbatasan sehingga kita tidak bisa melakukan penelitian secara keseluruhan. Nah, terkadang peneliti yang dilakukan menggunakan sampel ini hasilnya bisa lebih reliable. Kenapa kok bisa lebih reliable? Karena kita lebih terfokus di sini. Ya, kembali lagi ke hal sebelumnya bahwa peneliti itu memiliki keterbatasan. Kalau kita paksakan dengan keterbatasan yang kita miliki, mungkin hasilnya malah tidak reliable. Begitu. Nah, karena populasi itu tadi balik di sini ya teman-teman. Populasi ini bisa terdiri dari objek ataupun subjek. Kan gitu ya. Nah, kalian yang harus kalian pahami bahwa antara populasi dan sampel itu tuh nyambung. Karena sampel itu merupakan bagian dari populasi. Jadi, kalau populasinya itu berupa objek, ya sampelnya harus berupa objek dari populasi. Ya, kalau populasinya berupa subjek, ya sampelnya itu harus berupa subjek dari populasi tersebut. Tuh, ya. Nah, contohnya gini, saya pernah menemui kesalahan di dalam penelitian, bahkan ini ya, ditemui saat sidang tugas akhir, ya. Jadi jangan-jangan anggap remeh kalian,
alah populasi sampel, populasi ini bla bla gitu. Jadi jangan anggap remeh di sini. Kalian harus benar-benar mengetahui populasinya apa dalam penelitian kalian. Sampelnya apa yang akan kalian ambil. Gitu ya. Contohnya apa? Jadi saya menemui populasi yang diambil oleh peneliti ya dalam penelitian itu adalah jumlah ruang kelas. Kebetulan penelitian itu ada di salah satu SMK. Nah, populasinya itu adalah jumlah ruang kelasnya. Ya, jumlah ruang kelas. Nah, kalau menurut kalian sampelnya itu apa? Katakanlah ini jumlah ruang kelas itu ada kelas belajar, ya kelas kegiatan dalam belajar mengajar, UKS, aula dan sebagainya. Berarti sampel di sini apa? Kalau menurut kalian nih, coba. Kalau populasinya itu ruang kelas, sampelnya apa? Siswa. Siswa, benar? Iya. Nah, ini yang salah, ya. Populasinya berarti kan populasi di sini adalah objek kan. Ini juga terjadi di dalam penelitian itu. Populasinya adalah jumlah ruang kelasnya karena di sini penelitiannya adalah mengenai perencanaan tata letak fasilitas. Jadi dia akan merencanakan tata letak fasilitas layout yang ada pada SMK tersebut. Ya, berarti kan populasinya di situ adalah objeknya kan. Objek bukan subjek di sini. Nah, tetapi sampel yang muncul di sini adalah guru, kepala sekolah, dan siswa. Salah, seperti tadi yang topik sampaikan. Salah, bukan seperti itu. Harusnya populasinya itu ya ruang kelasnya itu. Misalkan kita ambil sampelnya adalah ruang kelas 1, kita ambil 3, berarti 1A, 1B, 1C, ruang kelasnya. Ya, kita ambil ruang laboratoriumnya, kita ambil ruang UKS-nya dan sebagainya. Itu sampelnya. Nah, kalau kita berbicara misalkan populasinya adalah jumlah seluruh pegawai yang ada pada SMK tersebut, ya. Nah, bisa jadi sampelnya itu guru, beberapa guru, kepala sekolah dan beberapa siswa gitu. Nah, sampai sini jelas nggak kalian mengenai populasi dan sampel ini? Apa? Jelas, Bu. Jelas ya. Jadi kalau kita berbicara masalah gini, saya akan melakukan penelitian, ya, penelitian mengenai distribusi, ya, rute distribusi yang ada pada seluruh rute yang ada pada seluruh yang dilalui oleh pabrik. Jadi sebenarnya kan seluruhnya itu ada 30 rute katakanlah. Dari 30 rute ini ada yang ke Jawa Barat, ada yang ke kecil aja lah rutenya Jawa Barat, Jawa Timur, DIY, Jawa Tengah, ada 4. Nah, ini populasi. Sampel yang kita ambil, ini adalah rute distribusi yang ke arah Jawa Barat saja. Berarti kan ini sampelnya, masih dalam satu bagian. Tetapi hati-hati teman-teman ketika kalian menentukan populasi dan sampel seperti ini. Kalian harus ada dasarnya. Kenapa kok mengambil hanya rute Jawa Barat saja? Nah, kalian perlihatkan datanya. Karena, ini contohnya ya, karena pada pendistribusian rute di Jawa Barat ini merupakan rute yang memiliki permintaan tertinggi dibandingkan dengan daerah lain. Berarti kan ada tabel data permintaannya. Kalian bandingkan, Jawa Barat itu tabel permintaannya selama 1 tahun terakhir berapa ya? Jawa Tengah 1 tahun terakhir berapa ya? DIY berapa dan Jawa Timur berapa? Sehingga kita hanya mengambil sampel pada rute di Jawa Barat saja. Baru nanti kalian pecah, Jawa Barat itu kemana saja? Misalkan ke Bandung, ya ke Karawang, ke Jakarta, bukan Jakarta bukan ya, ke misalkan ke Banten dan sebagainya, Cirebon dan sebagainya. Itu ya teman-teman. Jadi kalian harus tahu, kalian boleh membatasi itu, kalian boleh menentukan, tapi harus ada data dasarnya. Jangan hanya gini, saya ngambil Jawa Barat karena letaknya paling dekat, sehingga biaya distribusinya paling kecil. Itu kan hanya asumsi, baru berupa asumsi saja kan.
tidak ada data di situ. Jadi segala sesuatu di dalam penelitian itu harus based on data. Jelas sampai sini ya? Oke, kita lanjut. Nah, populasi ini kalau kita bagi menjadi dua lingkup besar, itu ada yang dinamakan populasi tetap atau populasi terbatas atau populasi terhingga. Artinya populasinya itu kita ketahui. Jelas, parameternya jelas, ya. Ketentuannya jelas. Kita bisa ukur. Dan populasi tidak terbatas atau tidak terhingga, ya. Jadi kalau populasi tetap itu adalah populasi yang memiliki batas kuantitatif secara jelas. Ya, karena memiliki karakteristik yang terbatas. Misalkan apa? Dosen UBP. Kalau kita baru bicara secara dosen UBP saja kan ini dosen UBP ini batasannya apa ya? Misalkan dari fakultas mana ya? Apakah semuanya ataukah hanya satu fakultas? Kita hitungnya dari tahun berapa ya? Apakah dari tahun awal sampai tahun akhir, atau hanya pada satu tahun saja, atau sampai nanti-nantinya? Nanti-nanti itu kan kemungkinan itu kan tetap akan ada dosen UBP baru kan? Nah itu, kalau secara jelas, contohnya yang pertama, dosen UBP Fakultas Teknologi dan Ilmu Komputer pada tahun 2021 berjumlah 53 orang. Ya, berjumlah 53 orang. Di sini berjumlah 53 orang dengan karakteristik masa kerja lebih dari 2 tahun dan lulusan program S2. Jadi jelas kita tahu parameter mengukurnya. Berarti hanya dosen UBP pada tahun 2021 mungkin kita bisa hitung mulai tahun 2015 sampai 2021 yang masa kerjanya sudah lebih dari 2 tahun. Ya berarti kalau dia baru masuk 2020 tidak masuk kan? Ya, dan lulusan program S2. Ini jelas. Toh, mahasiswa program studi teknik industri yang mengambil mata kuliah metodologi penelitian pada tahun 2021 berjumlah 100 orang. Jelas. Jadi hanya mahasiswa program studi teknik industri, kan karena mata kuliah metodologi penelitian ini merupakan mata kuliah umum nih. Artinya di prodi lain juga belajar mata kuliah ini. Nah, ini kita fokuskan populasinya hanya pada mahasiswa program studi teknik industri saja yang mengambil mata kuliah metodologi penelitian dan pada tahun 2021. Berarti yang waktu itu mengambil 2020 kita tidak hitung. Ya, ini jelas, populasinya itu jelas tetap terbatas dan terhingga. Nah, bagaimana populasi yang tidak terbatas atau tidak terhingga? Ya, populasi yang tidak dapat ditemukan batas-batasnya atau sukar dicari batasannya, sehingga tidak dapat dinyatakan dalam bentuk jumlah secara kuantitatif. Misalkan apa? Dosen UBP, tadi saya sampaikan, dosen UBP. Dosen UBP ini tapi nggak ada parameter pasti. Ya, jadi jumlahnya kan harus kita hitung sejak dosen pertama ada sampai sekarang. Dan yang akan datang juga dosen UBP. Sehingga jumlah ini tidak dapat dihitung, hanya dapat digambarkan suatu jumlah objek kualitasnya. Kita hanya bisa menggambarkan banyak sedikit. Gitu kan. Jelas ya sampai sini. Nah, lanjut ke sini. Tadi saya bilang bahwa sampel ini merupakan bagian dari populasi. Jadi harus nyambung. Jangan sampai populasinya A, sampelnya 2. Jadi huruf dan angka ini contohnya. Jangan sampai. Ketika kita sudah menentukan sampelnya, sehingga kita dapatkan sampel yang akan kita teliti. Apa sampel yang akan kita teliti di sini? Nah, ketika kita sudah dapatkan sampelnya, kita lakukan, misalkan kalau sampelnya itu berupa subjek, ya berarti alatnya itu kita bisa gunakan dengan kuesioner, gitu ya. Nah, ini kita lakukan uji validitas dan reliabilitas dulu. Apakah butir-butir pernyataannya itu valid atau tidak, reliable atau tidak, kan? Nah, setelah itu, setelah kita sebar kuesionernya, kita olah, terus kita lakukan analisis datanya. Ya, kalau di sini kita menggunakan hipotesis, kita analisis hipotesisnya H0
Dan H1-nya bagaimana? Bagaimana kaitannya hipotesis ini dengan hasil data yang kita olah dari sampel tadi. Ya. Terus setelah itu kita simpulkan. Nah, kesimpulan ini ketika kalian menyimpulkan, kalian harus lihat apa yang menjadi rumusan masalah pada bab 1 kalian. Jadi, antara rumusan masalah ya dengan tujuan dan dengan kesimpulan itu harus nyambung ya, teman-teman. Ibarat kata, kalau kata Pak Ade, dari kepala ke badan ke kaki, itu harus nyambung. Ya, nanti apakah kesimpulan itu harus selalu menjawab? Artinya, kalau kita bilang ada pengaruh antara motivasi kerja dengan jumlah bonus. Ada pengaruh antara jumlah bonus, balik ya. Bonus mempengaruhi motivasi kerja, apakah ada pengaruh? Nah, itu harus nyambung. Nyambungnya ini jangan sampai kalau kita berbicara pengaruh, jawabannya adalah dampak. Kan nggak nyambung. Tapi bisa jadi jawabannya itu kan ada dua, berpengaruh atau tidak. Nah, ini masih boleh. Karena masih dalam bahasan kita lihat pengaruhnya kan, di sini pengaruhnya. Tapi yang nggak nyambung itu, kalau di depan atau di rumusan masalahnya kita mencari pengaruhnya, tetapi di belakangnya kita menjawab terkait dengan dampaknya, nah ini nggak nyambung. Gitu ya. Oke. Tujuan itu menegaskan pada rumusan masalah, yang nantinya pada kesimpulan ini tujuannya kita capai tidak, rumusan masalahnya terjawab atau tidak. Nah, setelah kita simpulkan dari data yang kita sudah analisis itu, kesimpulan yang kita dapatkan itu berlaku untuk populasi juga. Ya, berlaku untuk populasi. Nah, karena kesimpulan dari sampel tadi itu berlaku untuk populasi juga, sehingga sampel itu harus memiliki atau memenuhi syarat. Ya, apa syaratnya? Yang pertama akurasi atau ketepatan. Ya, semakin sedikit tingkat kekeliruan yang ada di dalam sampel, itu makin akurat sampel tersebut. Nah, di dalam kuesioner ya, biasanya di dalam kuesioner itu kita biasanya menggunakan alfa. Ya, kita biasanya menggunakan alfa. Ada yang tahu apa itu alfa? Ya, ada yang tahu apa itu alfa? Silakan. Apa itu alfa? Apa itu alfa? Ada yang tahu? Di dalam penelitian, di dalam terutama pada kuesioner-kuesioner, itu biasa kita menggunakan alfa. Apa itu alfa? Ada yang tahu nggak? Silakan jawab. Nggak ada nih yang jawab nih. Apa itu alfa? Tingkat keyakinan atau ketelitian bukan, Bu? Alfa itu ya ada nyambungnya di situ, tapi bukan alfanya di situ. Apa ya berarti? Ayo. Nanti nyambung ke situ Putri. Nyambung ke situ. Tapi apa itu alfa? Ayo. Kalau yang dijawab Putri tadi ya, kalau yang disampaikan Putri tadi itu itu bukan alfa sebenarnya. Ya, itu bukan alfa sebenarnya, tetapi apa? Tingkat kepercayaan. Tingkat kepercayaan yang kita gunakan. Katakanlah tingkat kepercayaan yang kita gunakan itu adalah 95%. Oke. Berarti apa Putri? Berarti alfanya berapa? 5%, Bu. 0,05 ya, Bu. Nah, 5% atau 0,05. Nah, jadi alfa itu apa? Betul loh teman-teman. Jadi alfa itu apa? Tingkat kepercayaan. Tingkat kepercayaan tadi yang disampaikan Putri.
tingkat signifikansi yang digunakan untuk menghitung tingkat kepercayaan, bukan, Bu? Standar error, kalau bahasa gampangnya itu adalah standar error. Ya, kan kita itu penelitian ketika kita mencari data primer, ya, ketika kita mencari data primer itu kita kan bukan ahlinya kan. Ahli itu maksudnya begini, kalau kita mengambil data jenis cacat, ya, kita kan pasti akan mengambil pada data cacat yang sudah memang diambil oleh operator QC. Dia sudah ahli di situ. Kan gitu. Tetapi ketika kita melakukan penelitian sendiri, ketika kita mengukurnya sendiri, ini kan kita belum ahli di situ. Iya enggak? Nah, karena kita belum ahli, pasti akan ada error di sini. Ya, pasti akan ada error. Nah, makanya kita berikan standar errornya. Ya, berikan standar errornya. Jadi alfa itu adalah standar error yang kita inginkan. Tadi benar, kalau tingkat kepercayaan yang akan kita pakai itu 95%, berarti standar errornya itu 5% atau 0,05. Nah, alfa ini bisa 5%, bisa 10%, bisa 15%. Yang baik kita menggunakan alfa yang mana? Ayo, yang baik kita menggunakan alfa yang mana? 0,05%. 0,05 kan? Artinya apa? Artinya apa? Lower is better kan? Ya nggak? Semakin kecil, semakin baik. Betul nggak? Iya, Bu. Nah, jadi begitu. Ya, jadi nanti kalau kalian ditanyakan pada saat sidang, pakai kuesioner nih, misalkan penelitian kalian, alfanya berapa? Nah, kalian harus tahu alfa yang kita gunakan, yang digunakan berapa ya, 5%. Berarti tingkat kepercayaannya berapa? Jangan jawab 90%. Ya. Nah, ini untuk apa? Ini untuk digunakan nanti dalam penentuan sampel. Nah, penentuan sampel itu kita banyak sekali rumusnya. Salah satu memang yang paling familiar, kita menggunakan rumus Solvin. Ini kalian cari bagaimana penggunaan rumus Solvin-nya. Jadi kalau di rumus Solvin ini kita harus tahu dulu populasinya berapa. Ya. Nah, yang kedua, tidak selalu bisa dijamin dengan banyaknya jumlah sampel. Jadi gini, banyaknya jumlah sampel itu belum tentu baik, teman-teman. Sampel yang baik itu adalah yang dapat merepresentasikan, menggambarkan, atau mewakilkan dari populasi yang ada. Sehingga sampel itu harus mempunyai selengkap mungkin karakteristik dari populasi. Ya, nah hati-hati. Kadang-kadang nih ada teman-teman yang kalian harus lihat loh populasinya berapa. Kalau katakanlah populasinya itu 100. Ya. Terus kita menggunakan rumus Solvin. Kita dapatkan sampelnya itu katakanlah 90. Ya. Ini perbedaan antara sampel dan populasinya banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit? Hanya 10 kan? Oh, ya sedikit, hanya 10 loh. Hanya 10 responden loh ini. Ya kan? Sehingga kalau kayak gini ya kita pakai penelitiannya penelitian populasi saja. Kecuali misalkan populasinya itu adalah 1000 atau 1 juta. Nah, ini kan tidak mungkin kita ukur semuanya. Nah, ini kita bisa menggunakan sampel. Ya. Nah, terus selanjutnya presisi. Syarat yang kedua adalah presisi. Presisi di sini adalah mengacu pada persoalan sedekat mana estimasi kita dengan karakteristik populasi. Balik lagi ke sini. Ya. Harus mempunyai selengkap mungkin karakteristik populasi tersebut. Ya. Nah, presisi di sini juga dimaksud makin kecil tingkat perbedaan di antara rata-rata populasi dengan rata-rata sampel, maka makin tinggi tingkat presisi sampel tersebut. Ya. Intinya itu harus mewakili dari karakteristik populasinya juga, ya. Harus juga mewakili dari keadaan aslinya, ya, seperti itu. Karena kenapa tadi?
kesimpulan dari sampel itu juga sudah kita asumsikan sebagai kesimpulan dari populasi juga. Ya, oke. Nah, dalam teknik sampling itu ada dua. Ada yang dinamakan dengan probability sampling dan non-probability sampling. Nanti kalian bisa baca ini pada bukunya Profesor Sugiono. Ada banyak sekali. Nah, tetapi kebanyakan yang digunakan di dalam penelitian memang adalah simple random sampling. Random. Ya, jadi dilakukan secara random. Random itu apa sih? Artinya random di sini apa? Ayo, random di sini apa? Ayo. Acak bukan, Bu? Acak, betul. Jadi kita ambil samplingnya ini acak. Ya, acak. Kita menggunakannya acak. Harapannya untuk lebih dapat mewakili ya, untuk dapat mewakili keadaan sesungguhnya. Jadi kalau misalkan kita akan mencari atau melihat ya antrian di SPBU, ya kita ambilnya acak. Acak di pagi, di siang, di malam. Itu ya. Ya. Nah, apa itu teknik pengambilan sampel probability sampling di sini? Yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur. Walaupun random ya, tetapi peluangnya itu sama, peluang yang akan dipilih itu sama. Kita tidak bisa membuat yang pagi saya akan ambil 50% sendirilah. Nanti siang malam saya hanya ambil dari katakanlah ya, dari 100 sampel yang harus kita ambil, saya akan ngambil paginya 50, siangnya 25, malamnya 25. Nggak bisa. Harus memiliki peluang yang sama. Jadi kalau katakanlah di situ ya 33 sekian, 33, sekian persen, dan 33, sekian persen. Gitu ya. Nah, dalam non-probability sampling, teknik pengambilan sampel ini tidak memberi peluang bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Jadi peluangnya itu tidak sama. Itu ya. Oke. Dalam populasi sampel ada yang mau ditanyakan tidak sebelum saya masuk menyinggung kaitannya dengan apa yang ada di dalam teknik industri. Oke, apa? Ayo. Ada? Nggak ada yang tanya? Di cara yang alfa teh, Bu, yang tadi saya sinyalnya jelek tadi, Bu. Cara ngitung yang alfa. Alfa itu kita menentukan. Alfa itu kita menentukan. Jadi alfa itu kita menentukannya, Mas. Jadi ngitungnya tuh hanya ini. Kalau kita pakai alfanya 5%, berarti tingkat kepercayaannya yang digunakan adalah 95%. Saya coba, bentar. Hilang, bentar. Bentar ya. Nih, saya share screen ya contohnya ya. Nih, ini adalah sebuah penelitian dengan populasi seluruh karyawan. Kelihatan ya teman-teman ya? Sebuah penelitian dengan karyawan berjumlah 1.275 orang. Ingin melakukan penarikan sampel menggunakan rumus Wolfin dengan batas kesalahan. Berarti ini alfanya nih. Jadi alfanya ditentukan 5%. Berarti 0,05.
Maka jumlah sampel penelitian yang didapatkan adalah, nah ini berarti kan kita harus tahu populasinya kan teman-teman. Ya, rumusnya adalah populasi dibagi 1 ditambah populasi dikalikan dengan alfa kuadrat. Jadi tadi kalau populasinya adalah 1275 dibagi dengan 1. 1 ini sudah ketetapan. Ditambah dengan 1275 kali 0,05. Jadi yang dikuadratkan adalah alfanya. Bukan 1275 kalian kali 0,05 dulu baru dikuadratkan. Gitu ya. Nah, berarti 0,025 karena 0,05 dikuadratkan itu kan 0,025. Betul? Dikali 1275 ada 3,187 ditambah 1. Berarti 1275 dibagi 4,187. Jadi sekitar 304. Nah, kalau kayak gini boleh nggak kita pakai sampelnya? Boleh nggak? Boleh kan? Jaraknya kan banyak. Kalau misalkan nih, kita hitung ya contohnya. Saya juga nggak tahu, tapi kita hitung aja. Misalkan, saya mau minta kalian hitung. Kalau populasinya ada 100 nih, sampelnya berapa? Kalau kita pakai tingkat signifikansinya 5%, berapa teman-teman? Ayo kita hitung. Jadi tadi 100 dibagi 1 ditambah 100 dikali 0,05 kuadrat kan? Ayo dihitung berapa? Hitung bareng-bareng. Ayo, saya juga ngitung ya. 0,05 kali 0,05. Ini 0,25. Ayo dihitung loh teman-teman. 100 dibagi 1,25 berapa? 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 Jawab dulu. Berapa 1 bagi 1,25? Hitung, coba dihitung dulu. 80, Bu. 80. 80 sampel kan? Nah, pertanyaannya bisa nggak? Sebenarnya bisa, tetapi kan sebenarnya jaraknya antara sampel dengan populasi tidak terlalu jauh ya, 20 saja. Kalau saya, itu lebih baik menggunakan penelitian populasi. Karena sampelnya 80, populasinya hanya 100. Kecuali seperti tadi, populasinya 1.200 sekian, kita dapatkan sampelnya 300. Gitu. Jelas ya, untuk menghitung rumus soal untuk menghitung populasi sampel sudah jelas? Teman-teman. Jadi alfanya itu kalian tentukan sendiri. Ini hubungannya dengan tingkat kepercayaan tadi. Jelas nggak? Jelas Bu, berarti alfanya ditentukan sendiri gitu, bukan enggak dari soal. Bukan. Jadi ada ketentuannya. Kita akan pakai 5%, 10%, atau 15%. Tuh. Kalau 15% berarti tingkat kepercayaan yang akan kita gunakan adalah 95%. Tuh. Tapi semakin kecil, semakin baik. Contoh nih, saya contohkan lagi satu ya. Kalau kita pakai 10%, berarti sampelnya berapa? Coba dihitung. Kalau kita pakai 10%, sampelnya berapa? Ayo coba dihitung. 2 menit. Saya juga hitung, kalian hitung. Kalau sampelnya adalah 10%. Hitung ya, saya juga ngitung deh.
Berapa sampelnya? Udah ketemu berapa sampelnya? Kalau tingkat standar errornya 10%, berapa? 99 ya, Bu. Masa 99? Harusnya sampelnya lebih kecil, 50. 50. Gitu. Jadi yang membedakan adalah nanti di jumlah sampelnya. Semakin gede standar errornya, sampelnya akan semakin sedikit. Itu teman-teman. Makanya tingkat kepercayaannya akan lebih kecil kan? Iya. Oke ya, jelas ya. Ini mengenai sampling dan populasi, sampel populasi, sampel. Nah, ini udah. Nah, saya hanya ingin mengingatkan kalian lagi. Di posisi mana sih kita sebagai industrial engineering? Ini yang harus kalian tahu dan harus kalian pahami. Jadi kita sebagai seorang industrial engineering itu konsepnya pada desain, improvement, installation, dan integrated system. Jadi sistem apa yang terintegrasi di sini? Mulai dari kita itu mengatur ya, kita itu konsen pada desainnya, pada peningkatannya, pada instalasinya ya, dari sistem yang terintegrasi. Apa saja sistemnya? Mulai dari manusianya, materialnya, informasinya, peralatannya, dan energi. Ini saya hanya ingin mengingatkan lagi ke kalian bahwa posisi kita itu di sini. Ya, teman-teman ya. Oke. Nah, jadi karena kita itu berbicara masalah desain, masalah improvement, ya, masalah installation yang terkait dari sistem mulai dari manusianya, materialnya sampai dengan informasinya. Ini saya kasih satu contoh value stream mapping suatu perusahaan, mulai dari hulu sampai ke hilirnya. Ya, mulai dari hulu sampai ke hilirnya di sini. Mulai dari bahan material datang dari supplier sampai dengan proses shipping finish good-nya. Nah, kalau kita lihat, kalau kalian jeli di sini sebenarnya ada beberapa penelitian yang atau ada beberapa masalah yang kita bisa selesaikan loh. Ya nggak? Apa? Kalau dilihat dari pertama deh, dilihat dari shipping yang pertama materialnya. Kita bisa mengevaluasi apanya di sini. Dari supplier datang. Ayo. Kita bisa mengevaluasi apanya. Supply chain manajemennya kan. Betul nggak? Oke. Dari proses produksi. Oh, belum. Dari order datang. Ini kan order datang ya. Jadi order datang itu masuk ke production control dulu. Untuk menentukan apa. Salah satunya kebutuhan materialnya, betul. Ya kan? Ini berarti kita bisa menggunakan apa? Perencanaan dan pengendalian produksi kan? Dalam perencanaan dan pengendalian produksi ini kan tugasnya bagian departemen PPIC. Ya kan? Nah, ini untuk menentukan tadi bahan bakunya berapa. Jadi di sini ada banyak, dalam PPIC itu ada banyak. Apakah kita untuk menentukan bahan bakunya atau kita menentukan master production scheduling-nya, ya enggak? Atau kita akan menentukan material recruitment planning-nya. Material recruitment planning nanti akan diserahkan ke bagian purchasing, ya kan? Nah, ini diturunkan ke daily prioritasnya. Nah, ini MPS di sini. Betul kan? Daily priority. Mana yang akan kita produksi terlebih dahulu. Jadi kita itu bisa capture, ini ada beberapa kasus yang bisa kita analisis. Nah, masuk ke proses produksinya kita lihat apakah dalam proses produksi ini ada salah satu proses yang menghambat. Karena mungkin ketidaksamaan dalam waktu prosesnya. Berarti akan menimbulkan apa? Delay, bottleneck, kan? Nah, kita bisa analisis menggunakan apa? Line balancing, kan?
Analisis line balancing, atau salah satunya dalam line balancing kita bisa menggunakan motion study. Ya enggak? Iya. Oke. Nah, dalam value stream mapping ini kita juga bisa analisis. Value stream mapping ini kita untuk salah satunya untuk menganalisis mana aktivitas yang value added dan non value added. Jadi aktivitas-aktivitas yang non value added kita bisa eliminasi kan menggunakan value stream mapping. Nah, apa untuk analisis value added dan non value added kita bisa menggunakan Lean Six Sigma. Banyak kan ternyata. Nah, terus pengiriman ini dari shipping ini dari finish good ini ke supplier ke konsumen kan kita bisa menggunakan kita analisis rute distribusinya atau kita bisa analisis efektivitas dari pengangkutannya, efisiensi pengangkutannya. Kan kadang-kadang itu mungkin ada beberapa perusahaan yang angkut aja. Padahal dalam satu truk itu kalau kita tata secara baik, kita bisa maksimumkan kan. Ketika kita bisa maksimumkan pengangkutannya, kita bisa menghemat biaya juga kan. Nah, itu kita bisa menggunakan evaluasi distribusinya. Jadi banyak sekali teman-teman yang kita bisa analisis, kita bisa capture sebagai seorang industrial engineering di sini. Ya, nih. Jadi banyak nih di sini. Oke, kita bisa lihat facility layout-nya menggunakan perencanaan tata letaknya. Kalau ada defect, kita bisa analisis menggunakan statistical quality control-nya. Masih banyak sekali. Nanti kalian bisa baca ya. Yang sudah kita petakan berdasarkan konsentrasi ilmu teknik industri. Nah, kalau dulu mungkin kita hanya mengenal 7 Ways. Betul ya, 7 Ways. Tapi sekarang itu ada 1 Ways lagi. Apa itu? Extra processing. Extra processing ini kan proses yang berlebihan itu kan salah satu waste juga kan. Yang seharusnya kita bisa eliminasi. Extra processing ini menjadi kegiatan-kegiatan yang non value added yang harusnya kita bisa minimasi sehingga kita bisa tingkatkan produktivitasnya. Ya. Nah, contohnya di sini. Kalian analisis di sini ada over processing. Jadi di sini ini ada 6 kasus nih. Ada over processing, ada inventory, betul nggak? Iya. Hanya karena satu bagian. Jadi pada proses pertama ini 5 menit. Tapi proses kedua memerlukan 25 menit. Berarti kan proses pertama udah jadi numpuk kan? Karena di proses kedua dia memerlukan waktu 25 menit. Nah, di sini ada waste nih di sini. Ada over processing, ya ada inventory-nya, waiting termasuk di sini. Mungkin bisa jadi karena terlalu lama menumpuk menjadi cacat, kita harus lakukan rework lagi. Ya, ada di sisi transportasinya, motion-nya, kan gitu. Nah, kita bisa berarti ada bottleneck kan di sini, ada bottleneck kan ini, bottleneck ya. Kita bisa analisis bagaimana ya, mungkin nggak pada proses kedua ada beberapa aktivitas ya, ada beberapa aktivitas, salah satunya gimana Adi? Kita bisa analisisnya bagaimana? Kita bisa perbaiki. Ya, kalau dari ini kan kalau proses pertama ini kan dia sangat cepat dan mungkin ada kendalanya lebih sedikit. Nah, yang proses kedua ini kan dia membutuhkan lama dikarenakan mungkin ada memang kendala-kendala. Nah, di sini kita membuat ada 2 orang menambahkan orangnya. Oke, bisa. Kita bisa menambahkan operatornya. Atau kita juga bisa nih, kita lihat aktivitas kedua, apakah ada yang bisa dilakukan aktivitas kedua itu dilakukan pada aktivitas pertama. Jadi kita bagi beban kerjanya, kita bagi gitu. Yang di sini awalnya 5 menit, kita bagi ke sini. Di sini menjadi 15 menit. Mungkin di sini tetap 15 menit karena ada pekerjaan rumit yang tidak bisa dikerjakan di bagian proses yang pertama. Ya kan? Jadi kita bagi beban kerjanya. Jadi di awalnya hanya 5 menit menjadi 15 menit.
Terus di sini kan berkurang, berarti beban kerja pada proses kedua kan berkurang ya. Jadi 15 menit, 15 menit. Dan terakhir 10 menit. Nah, line balancing kan di sini. Ya, sehingga menjadi seperti ini kan. Jadi, kita bisa mengurangi seven waste-nya, kita bisa mereduce variasinya, ya. Kita bisa memperlancar aliran prosesnya, ya enggak? Jadi kita mendistribusikan pekerjaannya. Gitu. Oke, selesai. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Silahkan.